Kobe Bryant Januari 26 2020. Oke, kita lihat ya, ini ada ininya nih. Kobe Bryant meninggal. What the fuck? Yang mana 2021 Vision ini memprediksi kematian Taiga pada tanggal 12 Maret 2021. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo J Gang, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Geng, mungkin kalian mendengarkan suara gue nih agak sedikit parau mungkin atau agak-agak lesu. Sebenarnya gue bukan lesu. Jadi beberapa hari ini tuh gue memikirkan banyak hal tentang pertanyaan teman-teman, yaitu tentang sebuah akun YouTube yang bernama 2020 Vision atau 2020 Vision. Nah, dimana teman-teman nge-tag gue untuk minta dibahas, katanya akun ini bisa meramalkan kematian orang ternama gitu ya. Nah, berbicara tentang hal ini, bagaimanapun juga waktu, kematian, rezeki, masa depan itu bisa dibilang ya tidak bisa kita hindari. Itu akan datang pada masing-masing umat manusia dan pasti tinggal menunggu kapan saat tibanya gitu ya. Nah, namun di dunia ini geng, sebegitu banyaknya orang tidak mengetahui masa depannya seperti apa. Namun ada beberapa orang yang mengaku atau mengklaim mereka bisa meramal masa depan gitu ya. Dimana para peramal ini bisa meramal kematian, bencana alam, apa yang akan menjadi kesuksesan atau menjadi kegagalan seseorang gitu. Namun tidak jarang dari para peramal-peramal ini ramalannya itu meleset geng, dan pada akhirnya menjadi bahan cemoohan dan tertawaan orang-orang. Namun jangan salah, tidak sedikit juga para peramal-peramal ini yang kabarnya berhasil meramal dan tidak ada satu ramalan pun yang meleset. Jadi orang-orang percaya kalau dia mempunyai kekuatan yang lebih untuk mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sesuai permintaan teman-teman, kita akan membahas tentang akun YouTube 2020 Vision atau 2020 Vision. Oke. 2020 Vision ini adalah sebuah akun YouTube yang sangat-sangat fenomenal dan kontroversial sekarang. Ya bagaimana tidak, akun YouTube ini semua konten-kontennya itu meramalkan kematian dari para orang-orang ternama, ya termasuk selebriti, pejabat, dan orang-orang yang dianggap berpengaruh di dunia sekarang gitu ya. Tapi kebanyakan yang gue lihat sih artis-artis Hollywood dan pejabat-pejabat yang ada di Amerika. Nah, di dalam meramalkan kematian para tokoh publik ini, 2020 Vision ini tidak meleset geng, alias terbukti ramalannya. Jadi mereka itu seperti memposting beberapa tahun lalu dan kejadian yang mereka posting terjadi di tahun depannya. Bagaimana bisa? Itu benar-benar sangat-sangat aneh ya geng. Tapi faktanya, channel 2020 Vision ini sudah berhasil meramalkan setidaknya 48 kematian artis atau tokoh-tokoh penting yang kurun waktu mereka itu meramalkan 3 tahun sebelumnya. Yang bisa dikatakan itu sangat cepat gitu ya. 3 tahun sebelumnya mereka sudah memprediksi atau meramalkan kematian dari artis tersebut. Lalu 3 tahun kemudian artis tersebut benar-benar meninggal dunia. Dan kebanyakan dari hal ini terjadi di tahun 2020. Berarti dia sudah meramalkan kematian artis-artis yang meninggal atau mati di tahun 2020 tersebut dari tahun 2017 geng. 17 apa 16. Bagaimana bisa? Bisa dikatakan ini nyata. Kenapa? Kalau misalkan nih ya, kalian mengatakan bisa aja dia upload hal tersebut lalu tanggalnya dirubah misalkan, atau dia mengupload video tersebut dari tahun 2016 atau 2017 lalu baru dipublish ketika si artis sudah meninggal. Nggak bisa kayak gitu. Di YouTube kalau kalian upload di tahun 2016 namun kalian mempublish di tahun 2020 misalkan, nah tetap aja itu akan tertera di sana publish 2020 walaupun uploadnya 2016, karena nggak bisa dimanipulatif geng kalau untuk urusan publish gitu. Cukup aneh ya geng. Sekarang coba kita buktikan secara langsung apakah benar prediksi dari 2020 Vision ini tepat sasaran. Langsung aja kita buka channel akun YouTube dari 2020 Vision ini geng. Kita cek ya. Sekarang kita udah masuk ke channel 2020 Vision nih geng. Oke, di sini yang paling menarik ya dari semua view atau dari semua konten itu yang paling besar itu tentang kematian Kobe Bryant. Jujur gue lupa sih kematian Kobe Bryant itu tanggal berapa, tapi kita coba lihat dulu ya.
Kobe Bryant Januari 26 2020. 26 Januari 2020 ya kematian Kobe Bryant ya. Oke, coba ya. Kobe Bryant. Oke, kita lihat ya, ini ada ininya nih. Kobe Bryant seorang pemain basket profesional ya kan, bermain posisi shooting guard, kelahiran 23 Agustus 1978, Philadelphia, Amerika Serikat. Meninggal what the fuck? Hah? 26 Januari 2020 Calabasas, California. Anjir. Coba kita 26. Anjing. Kok bisa, geng? Dan ini dipublish 8 Agustus 2017. What the fuck? Kok bisa ya? Wah, ini benar-benar aneh sih menurut gue. Jadi Kobe Bryant ini, geng, ini kalau misalkan dari gue baca di sini, dia itu mengalami kecelakaan bersama anaknya di sebuah helikopter, yang mana helikopter itu ditumpangi 8 penumpang dan terjatuh di Calabasas, California pada tanggal 26 Januari 2020, dan itu tepat banget seperti yang diprediksi oleh channel ini. Anjing. Gue terima kasih banget buat kalian yang udah merekomendasikan gue channel ini. Tadinya gue gak pengen bahas karena menurut gue paling diedit, paling apa. Tapi dari yang gue lihat sih itu publishnya benar-benar 2017 gitu, gak mungkin dirubah. Dan dalam kecelakaan yang dialami Kobe Bryant ini tidak ada satu orang pun yang selamat, geng. Semuanya meninggal dunia. 8 penumpangnya itu meninggal dunia. Anjing, ini aneh sih. Oke, mungkin bisa dikatakan ini sebuah kebetulan kali, geng ya, hanya sebuah kebetulan. Gue sih belum yakin banget, tapi oke, coba kita lihat yang random dulu ya, siapa yang meninggal juga selain Kobe Bryant. Oke, Max von Sydow. Oke, kita cek ya, Maret 8 2020. Oke, ini dia cukup gede juga view-nya, sekitar 200 ribuan. Kita coba cari ya tentang Max von Sydow. Siapa sih dia? Oke, Max von Sydow adalah seorang aktor Swedia Prancis. Ia memulai karirnya pada film dan mendapatkan peran pendukung dalam dozen-dozen dalam berbagai bahasa, yakni Swedia, Norwegia, Inggris. Oke, ini seorang aktor ya, geng. Kelahiran 10 April 1929, lucu dia. 8 Maret 2020. Anjing, gue merinding gila. Ini kapan sih di share-nya? Januari 2017. Anjing, gue merinding. Wah, nggak bisa nih. Coba. Gue belum yakin nih, geng. Yang lain. Pierre Cardin. Desember 29 2020. Oke, Pierre Cardin, coba ya. Pierre Cardin bukannya merek brand gitu ya? Apa ini nama orang? Oh, udah tua juga orangnya. Oke, Pierre Cardin adalah seorang perancang busana Prancis kelahiran Italia. Ia dikenal dengan gaya avant-garde dan desain zaman angkasanya. Oke, bentuk dan motif geometris sering mengabaikan bentuk wanita. Ia beralih ke mode unisex, kadang eksperimental dan tidak selalu praktis. Oke, dia lahir 2 Juli 1922, 29 Desember 2020. The fuck? Gue gak salah nih, geng. Desember 29 2020. Oke, geng, nah bagaimana menurut kalian setelah kalian lihat ini, geng? Jujur gue aja sendiri bingung sih, makanya gue bertanya lagi ke kalian. Ini kalian sendiri yang merekomendasikan ke gue. Gue jujur bingung aja nih untuk mengungkap fakta. Ada yang bilang kalau dia merubah atau mengedit tanggal dari penayangan ini di YouTube Studio, tapi gue belum menemukan sih cara mengedit kayak gini di YouTube Studio. Mungkin dari kalian ada yang lebih paham, boleh jelaskan gitu ya. Namun tidak sedikit dari orang-orang, dari warganet atau netizen yang beranggapan kalau orang ini adalah seorang penjelajah waktu atau time traveler, sehingga dia bisa memprediksi kematian orang besar atau orang-orang ternama lainnya gitu. Kenapa orang besar dan orang ternama? Mungkin ya yang pertama lebih gampang diketahui, yang kedua ya lebih gampang untuk dibuat menjadi sebuah kontroversi mungkin. That's why dia hanya membuat nama-nama orang ternama di sana. Namun tidak hanya sampai di situ, geng. 2020 Vision ini tidak
hanya memiliki satu akun, tapi dia juga memiliki akun-akun lain, yaitu 2021, 2025, 2030. Jadi semua tahun dia sudah punya prediksinya masing-masing. Di sini 2021 alias tahun depan itu sudah diprediksi beberapa nama artis yang akan mengalami kematian. Ada Donald Trump, ada Eminem, ada McGregor, dan yang paling menegangkan, yang paling membuat heboh adalah kematian seorang rapper ternama, rapper muda ternama nih geng, yang baru saja melejit, yaitu Tyga. Yang mana 2021 Vision ini memprediksi kematian Tyga pada tanggal 12 Maret 2021. Seperti yang kita ketahui, 14 Maret itu sebentar lagi geng. Hari ini di hari gue syuting ini di tanggal 9. Kalau misalkan ini tayang di tanggal 10 atau tanggal 11, berarti 4 atau 3 hari setelah konten ini tayang, Tyga meninggal dunia. Ayo mari kita lihat. Ini bukan sebuah prediksi ala The Simpsons yang mana mungkin tanggalnya akan melenceng, namun banyak kejadian-kejadiannya itu relate gitu ya. Misalkan kalau di The Simpsons dikatakan tanggal 20 Desember, bisa aja ternyata terjadinya tuh di 20 Maret gitu. Jadi prediksi The Simpsons itu meleset di tanggal, tapi tidak pernah meleset di kejadian gitu. Tapi 2020 Vision atau 2021 dan tahun-tahun berikutnya ini, si Vision ini selalu memprediksi hal yang tepat waktu. So kita lihat Tyga akan meninggal karena apa di tanggal 14 Maret. Kalau dia tidak meninggal berarti case close, karena kita akan melihat dengan mata kepala kita langsung hal yang dia prediksi dalam waktu dekat. Karena otomatis nih, kalau misalkan dia memprediksi 3 tahun lagi, bisa aja ingatan kita udah kabur gitu kan, udah blur, udah burem gitu, kita udah gak ingat tentang akun ini lagi. Mungkin kita sudah membahas tentang kasus-kasus lainnya, namun ini terjadi beberapa hari lagi. So mari kita tunggu sama-sama. Oke, buat kalian semua, tinggalkan komentar kalian di bawah kalau kalian juga menunggu tanggal 14 tentang prediksi si 2021 Vision ini. Kalau gue sih tidak berharap Tyga mati ya, karena gue salah satu penggemarnya Tyga. Cuman gue pengen lihat aja seberapa akurat sih tebakan dia, ya kan? Geng, sekarang kalian bisa nonton konten lainnya dari Jerry di What's Good TV. Klik link yang ada di deskripsi, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Di sana bakal banyak konten-konten seru yang akan diupload nantinya. So pasti berbeda dari konten-konten yang ada di kamar Jerry. Dan untuk kalian yang mau nonton konten kamar Jerry melalui Facebook, kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi. Lalu kalian akan diarahkan ke fanspage Jerry yang sudah terverifikasi, dan kalian bisa menonton video-video konten dari kamar Jerry dan What's Good TV di sana.